Ya, selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti dari Pantai Manado, Sulawesi Utara. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Pantai Manado, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sangat indah sekali. Dan kalau bicara Manado, banyak orang lihat pantainya, sebagian lihat ikannya, sebagian lihat pemandangannya, sebagian pasti tidak bisa dilupakan, yaitu makanannya. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, makanan Manado luar biasa. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya memuji Tuhan. Saya ada di Pantai Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya bisa melihat Bunaken, dan dari sini saya bisa melihat juga Gunung Manado Tua persis di belakang saya. Dan memang Manado itu indah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Indonesia ini memang keren. Dari kota ke kota saya berjalan dan saya ada pada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan sayang Indonesia. Karena Tuhan sayang Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia, dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar di Indonesia. Karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, Indonesia tidak butuh demo lagi. Indonesia tidak butuh pengkhianat-pengkhianat yang mengadu domba, menyebarkan hoax, dan akhirnya menciptakan permusuhan dan kebencian. Karena Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau. Waktu saya sekolah katanya ada 13.667 pulau di Indonesia ini. Tapi kemudian direvisi lagi, katanya ada 14.552. Nah, saya nggak tahu survei terakhir udah berapa pulau. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pulau-pulaunya banyak. Dan diperkirakan ada 534 bahasa yang ada di Indonesia ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersyukur buat Pancasila yang mempersatukannya. Makanya selalu ada upaya-upaya untuk mengubahkan Pancasila dengan faham agama, dengan faham-faham kepentingan kelompok dan golongan. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Kita perlu berdoa buat bangsa kita. Yang pertama, agar NKRI tetap jaya. Yang kedua, agar Pancasila tetap dihormati sebagai dasar negara kita. Lalu yang ketiga, agar semboyan yang dari awalnya bangsa ini berdiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, tetap kita pertahankan meskipun kita berbeda-beda. Karena Indonesia ini memang berbeda-beda. Sukunya berbeda, agamanya berbeda, lalu bahasanya berbeda, kebudayaannya berbeda. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sangatlah bodoh kalau kita mau tukar kebudayaan kita yang begitu kaya, begitu agung, begitu mulia, hanya dengan sekelompok segelintir orang yang punya kepentingan pribadi demi keuntungannya sendiri. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita juga perlu berdoa agar Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga dan terpelihara secara murni dan konsekuen. Karena Indonesia adalah kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, keberagaman di Indonesia ini justru itu yang merupakan kekayaan kita. Justru itu yang merupakan kebanggaan kita. Indonesia bukan negara agama, meskipun setiap orang di dalamnya harus beragama. Karena Pancasila dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang satu. Kita percaya bahwa Tuhan kita Esa. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini saya ada di Sulawesi Utara, khususnya ada di kota Manado, untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani dari masyarakat Minahasa ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun mereka berbeda-beda denominasi, berbeda-beda latar belakang gerejanya, tetapi saya memuji Tuhan, kami semua dapat bersatu memuliakan nama Tuhan yang sama, Yesus Kristus Tuhan. Makanya selalu saya bilang, jubah pendeta boleh berbeda, liturgi gereja boleh berbeda, nama pendeta dan nama gerejanya boleh berbeda, nyanyian di gereja kita boleh berbeda, tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita tetap satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita pegang Alkitab yang sama, kita imani Tuhan yang sama, kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang sama, dan kita senantiasa dijaga oleh pasukan malaikat yang sama, pasukan malaikat surgawi yang membimbing kita, yang menguatkan kita, yang membela kita dan menyempurnakan iman kita. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang indah dan luar biasa ini di Pantai Manado ini, saya mau mengajak setiap pemirsa sekalian untuk belajar tentang penggenapan janji Tuhan. Saya percaya janji-janji Tuhan adalah kekuatan kita. Saya percaya janji-janji Tuhan adalah peta kehidupan kita. Saya percaya janji-janji Tuhan adalah sumber semangat kita. Dan janji-janji Tuhan adalah visi kita untuk hidup dalam terang dan anugerah Tuhan yang sempurna. Nah, dalam Mazmur 18 ayat 29 sampai 37,
Mazmur 18 ayat 29 sampai 37 demikian firman Tuhan. Karena engkaulah, haleluya, pemazmur luar biasa dikatakan, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Berarti pemazmur menyadari yang namanya uang, yang namanya kedudukan, yang namanya pangkat, yang namanya kehidupan, yang namanya pekerjaan, yang namanya kemampuan dapat menuntun kita pada kegelapan, tetapi terang Tuhan menyinari kita. Haleluya. Berarti saudara-saudara yang sedang menyaksikan program Melangkah Pasti dalam masalah, dalam persoalan, ingat, mungkin iblis mau menciptakan kegelapan dalam hidup kita, tetapi Tuhan sumber terang kita, Tuhan sumber kepastian kita, Tuhan sumber semangat kita, Tuhan sumber kemenangan kita untuk menghadapi berbagai tantangan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang gak bisa tolong saudara, ketika orang gak bisa memberikan jalan keluar buat saudara, jangan putus asa, jangan nyalain orang. Masa dia gak bisa tolong saya, masa dia gak mau tolong saya. Saudaraku ingat, ada dua jenis manusia. Yang pertama, ada orang yang bisa tolong tapi tidak mau tolong. Atau yang kedua, ada orang yang mau tolong tapi tidak bisa tolong. Jadi ingat ya, ada orang, jadi kalau saudara sedang menghadapi kesusahan, ada orang yang mau tolong tapi tidak bisa tolong. Tapi ada orang yang bisa tolong, tetapi tidak mau tolong. Jadi lihat ya, ada orang yang bisa tolong tapi tidak mau tolong. Tapi ada orang yang mau tolong tapi tidak bisa tolong. Tetapi ada orang yang bisa tolong tapi tidak mau tolong. Pendeta apa sih diputar-putar begitu? Saya ulangi. Dalam hidup ini ketika kita menghadapi masalah, ada dua jenis manusia akan kita hadapi. Yang pertama ada orang yang bisa tolong tapi tidak mau tolong. Tapi ada orang yang mau tolong tapi tidak bisa tolong. Jadi ada orang yang bisa tolong tapi tidak mau tolong. Tapi ada orang yang mau tolong tapi tidak bisa tolong. Iya kan? Ada yang mau tapi tidak bisa. Ada yang bisa tapi tidak mau. Nah itu hebatnya Yesus kita. Yesus bukan hanya bisa tolong, tapi dia mau tolong. Dia menyinari kegelapan kita. Dia buka jalan buat setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan dia beri kekuatan buat kita untuk menghadapi berbagai badai. Selanjutnya dikatakan apa di situ? Iya kan? Dikatakan yang pertama tadi bahwa karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau, haleluya, aku berani menghadapi gerombolan, aku berani menghadapi badai, aku berani menghadapi musuh. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Meskipun musuh di sekitar kita membangun tembok yang menakutkan, tapi Tuhan memberi kekuatan buat kita. Bukan hanya menghadapinya. Mungkin sudah berkata, kadang-kadang masalah kehidupan saya seperti tembok yang begitu tebal yang tidak bisa aku goncangkan. Lompati. Karena kita punya Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Betapa bangga hati saya ada di pantai Manado ini. Pemandangan yang indah. Dekat sini ada tugu yang disebut Tugu Doa. Ya kan? Tugu Doa. Karena Manado dicanangkan oleh wali kota Manado sebagai kota doa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya kita percaya dalam doa ada kekuatan, dalam doa ada kemenangan, dalam doa ada kemungkinan dahsyat. Kalau kita menyebut diri sebagai bangsa Indonesia, saya percaya bangsa ini membutuhkan doa. Yang berdemo sudah banyak. Yang menyerang sudah banyak. Yang bahkan mau mengkacaukan bangsa ini sudah banyak. Yang memainkan politik divide et impera. Dulu Belanda mainkan itu untuk Indonesia. Tapi sekarang saya khawatir ada politisi-politisi busuk yang sedang memainkan peran politik adu domba divide et impera untuk memecahkan bangsa sendiri. Saya ingat pernyataan proklamator Republik Indonesia yaitu Bung Karno. Pernah bilang perjuanganku lebih ringan. Karena perjuanganku melawan penjajah. Tapi akan ada masanya Indonesia menghadapi peperangan yang berat. Karena peperangan akan menghadapi bangsa sendiri. Dan saya khawatir itu sedang terjadi hari-hari ini. Kita saling diadu domba, makanya saya bilang Indonesia butuh doa. Ini saatnya kita berdoa buat Indonesia. Karena jelas dikatakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalan-jalannya sempurna. Haleluya, janji Tuhan adalah murni. Oh haleluya, jalan Tuhan sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau kita pegang janji Tuhan, maka janji Tuhan menjadi perisai buat kita. Ayat 32. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu? Kecuali Allah kita. Haleluya. Kita percaya pada Allah yang esa. Kita percaya pada Allah yang hebat. Kita percaya pada Allah gunung batu kekuatan kita. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Haleluya. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa.
dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat 35. Yang mengajar tanganku untuk berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, my God will never ever spoil his children. Tuhan gak pernah memanjakan anak-anaknya. Alkitab bilang apa? Tuhan yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kadang-kadang kita pikir, kan saya udah berdoa, kok saya harus menghadapi masalah? Kan saya udah bertobat sungguh-sungguh, kenapa saya harus menghadapi badai? Jawabannya sederhana, karena Tuhan tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Dia didik, dia latih kita, dia kuatkan kita, supaya kita menuju pada kedewasaan dan kesempurnaan di dalam kasih Kristus. Ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Ayat yang ke-38. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka. Artinya kalau ada masalah jangan lari. Ada masalah jangan stres. Ada masalah jangan putus asa. Ada masalah hadapi. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita punya Tuhan yang melatih kita. Sehingga everything come for a reason. Everything happen for a reason. Apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud Tuhan. Dan Roma 8 ayat 28 menjelaskannya, Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya setiap masalah, setiap persoalan kita itu untuk kebaikan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya pelajari bahwa firman Tuhan, janji Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Saudara tanya sama saya, kenapa firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hidup orang percaya? Saya catat di sini. Karena bagi orang percaya, firman Tuhan atau janji-janji Tuhan yang pertama adalah makanan rohani. Ingat, Alkitab bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Makanya selalu saya bilang, orang Kristen yang gak suka baca Alkitab, orang Kristen yang gak suka menikmati janji-janji Tuhan, adalah orang Kristen yang lemah, kurang gizi, saudara-saudara. Iya kan? Karena apa itu firman Tuhan? Apa itu janji Tuhan? Yang pertama adalah makanan rohani. Tapi yang kedua, firman Tuhan adalah cermin buat kita. Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu seperti cermin yang menjelaskan kepada kita siapa kita. Kita kalau lihat cermin, yang pertama yang kita lihat apa? Kekurangan-kekurangan kita. Wah, giginya ada cabenya rupanya. Dari mana kita tahu gigi kita ada cabai? Ada cermin, saudara. Iya kan? Kalau kita lihat, wah, ini rupanya ada hitam-hitam di sini nih. Ah, ya kan. Saya tadi bekas megang apa kali ini, terus tiba-tiba pegang pipi, ada hitam, saya nggak sadar. Ah, ya kan. Jadi cermin ini menyadarkan kita tentang hal-hal yang saya harus beresin supaya saya nggak dipermalukan. Iya dong. Kalau kita keluar pergi ketemu orang, di sini ada hitamnya, di sini ada bekas cabenya, ya kan. Di sini ada bekas sambelnya di gigi, ya kan. Kan kita jadi malu, jadi bahan ketahuan orang. Orang Kristen yang gak bergaul dengan firman bisa jadi bahan tertawan orang. Kenapa? Dijajah oleh iblis. Makanya yang kedua dia adalah cermin. Tetapi cermin juga kemudian membuat kita sadar, wah udah mantap nih. Jadi cermin juga bukan hanya membuat kita melihat kekurangan, tapi juga melihat segala sesuatunya sudah beres. Dosa saya sudah dibereskan, kesalahan saya sudah dibereskan. Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang membela saya. Yang ketiga, firman Tuhan dan janji Tuhan adalah buku pelajaran kehidupan. Hal-hal tentang bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri, bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana menghadapi pengkhianat. Itu ada dalam firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu gak turun tapi naik. Kamu gak akan menjadi ekor, kamu menjadi kepala. Yang keempat, firman Tuhan atau janji Tuhan juga merupakan peta jalan kehidupan, roadmap. Artinya apa? Kalau kita gak berjalan sesuai firman Tuhan, kita bisa tersesat. Tapi kalau kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, Alkitab bilang apa? Kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu gak akan turun, kamu akan naik, kamu gak akan jadi ekor, kamu akan menjadi kepala. Haleluya. Yang kelima, saya pelajari yang namanya janji Tuhan, firman Tuhan adalah pegangan dalam berbagai pergumulan. Kalau kau kaya, kalau kau senang, kalau kau lagi sukses, banyak teman. Tapi kalau kau lagi jatuh, kau lagi sengsara, kau lagi susah, semua orang ninggalin saudara. Nah, apa pegangan kita? Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan gak akan pernah dikecewakan. Kenapa? Karena manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tetap sumber penghiburan. Haleluya. Makanya saya catat di sini, setan paling senang menyerang anak-anak Tuhan atau orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang tidak hidup dalam firman Tuhan dan janji Tuhan. Setan gak peduli saudara ke gereja, setan gak peduli saudara pelayanan, setan gak peduli saudara aktif dalam hal-hal rohani. Sejauh saudara gak suka hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Saya pelajari orang percaya yang tidak hidup dalam firman Tuhan dan janji Tuhan pasti akan menjadi a powerless Christian. Akan menjadi orang-orang Kristen yang gak punya kekuatan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Padahal Alkitab bilang iman tidak pernah mengecewakan. Artinya apa? Kalau kita berjalan dengan iman, makanya Alkitab bilang apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Waktu kita berjalan dengan iman, kita hadapi musuh. Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bagaimana caranya? Iman.
Karena kita bilang inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Waktu kita berjalan dengan iman, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah, makanya saya selalu katakan bahwa setan mau agar kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Setan mau agar kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Setan mau supaya kita tidak masuk dalam hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Karena Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja maka aku akan menyediakannya bagimu. Nah, saya pelajari persoalan yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang yang berpikir bahwa firman Tuhan hanya berisi aturan serta perintah Tuhan, lalu melupakan janji-janji yang dahsyat dan menggairahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam hidup kita? Ada banyak orang yang malas baca Alkitab, karena dia pikir, ini cuma aturan-aturan belaka. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma aturan, tapi firman Tuhan juga ada penghiburan. Firman Tuhan juga ada arahan. Firman Tuhan juga ada janji-janji yang dahsyat dan luar biasa. Makanya Alkitab berkata, janji-janji Tuhan, satu, menerangi kita. Yang kedua, janji-janji Tuhan menguatkan kita. Yang ketiga, janji-janji Tuhan mendekatkan kita pada Tuhan. Dan yang keempat, janji-janji Tuhan memberi kekuatan buat kita untuk menghancurkan musuh. Sehingga selalu saya bilang, orang Kristen yang bergaul dengan janji Tuhan adalah orang Kristen yang menang atas segala tantangan dan pergumulannya. Haleluya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam hidup kita? Yang pertama, ingatlah, Allah bukan hanya pasti, namun senang menggenapi janji-janjinya. Bukan hanya dia pasti tolong. Bukan hanya dia pasti berkati. Bukan hanya dia pasti mengerjakan mujizat buat kita. Tapi dia senang. Kan beda kan kalau ya suami buat ini, ya saya harus buat karena dia istri saya. Tuhan bukan hanya mau menolong kita. Tuhan bukan hanya pasti menolong kita, tapi dia senang menolong kita. Makanya dia bilang apa? Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tahukah saudara, orang yang berbeban berat adalah orang yang menyebalkan. Ya kan? Aduh, pendeta, suami saya hari ini lagi marah-marah, banyak masalah dia sih. Istri saya hari ini lagi cerewet banget, pendeta, sebab dia lagi banyak persoalan. Orang cenderung menghindar. Aduh, pendeta, mama papa hari ini lagi banyak ribut, pendeta. Saya mendingan pulang sekolah, saya langsung masuk kamar aja, pendeta. Kalau nggak berantem terus mereka, pendeta. Nanti kalau saya ngomong sedikit jubentak gitu. Karena orang stres cenderung menyebalkan. Tetapi Yesus panggil, Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau buat orang lain kamu menyebalkan, tapi bagi aku senang menolong kamu, aku senang membela kamu, aku senang memberi jalan keluar bagi kamu, aku senang mengangkat kamu dan membawa kamu masuk dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi yang pertama, ingatlah, Allah bukan hanya pasti namun senang menggenapi janji-janjinya. Yang kedua, tapi sadari juga bahwa untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi perlu ada bagian kita. Karena ingat, perjanjian Tuhan dengan kita, ada hal-hal yang merupakan bagian Tuhan, ada hal-hal yang merupakan bagian kita. Ya kan, misalnya Alkitab bilang, pergi jadikan sekalian bangsa muridku, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Bagian Tuhannya adalah menyertai kita. Dan bagian kitanya, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Betul, Alkitab bilang, kamu akan naik dan tidak turun. Kamu akan menjadi kepala dan kamu tidak akan menjadi ekor. Jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Bagian Tuhan mengangkat kita. Bagian Tuhan menjadikan kita kepala. Tapi bagian kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Nah, persoalannya kita kadang-kadang memprotes Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan belum buat mujizat? Tuhan, kenapa Tuhan nggak bela saya? Tuhan, kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Tuhan, kenapa Tuhan nggak berikan kemenangan buat saya? Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan bagian kita? When we do our best, my God will take care about the rest. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah lalai. Tugas kita bukan mengingatkan Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Tugas kita adalah menyadarkan kita. Ada bagian kita. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan memberkati kita dalam perkara yang lebih besar. Haleluya. Ibu, stop komplain. Pak, stop komplain. Pemirsa sekalian, stop komplain. Adik-adik muda, stop komplain. Tetapi mulai melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Yang ketiga saya pelajari, bagaimana supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ketaatan pada Tuhan. Jadi sadarilah bahwa ketaatan pada Tuhan dan firman-Nya serta komitmen melayani Tuhan adalah salah satu yang mutlak kita lakukan. Kita harus taat, kita harus setia, dan kita harus melayani Dia. Ada banyak orang yang bilang, saya nggak terpanggil untuk melayani Tuhan. Melayani bukanlah permohonan Tuhan, tapi melayani adalah perintah Tuhan. Makanya Alkitab bilang, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Kenapa kita harus melayani? Tidak semua orang harus jadi pendeta. Jangan sudah pikir setiap kita harus berkhotbah. No. Yang penting setiap kita satu, jadi pelita. Yang kedua, setiap kita membawa damai. Yang ketiga, setiap kita menyatakan kasih Tuhan. Dan yang keempat, setiap kita membawa pengharapan bagi dunia. Dunia ini sudah terlalu banyak hal-hal negatif. Kata-kata negatif, makian dan bentakan. Tugas kita apa? Memberi pengharapan. Orang yang lemah kuatkan.
Karena Alkitab bilang berbahagialah orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, bagaimana agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang keempat, mengertilah bahwa dosa serta pemberontakan terhadap aturan Tuhan adalah hambatan utama janji Tuhan digenapi. Kadangkala bukan Tuhan gak bisa tolong. Kadangkala bukan Tuhan gak bisa buat mujizat. Kadangkala bukan Tuhan gak sanggup melakukan segala perkara. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar, tapi yang menjadi jurang pengamat antara kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Jadi waktu kita tidak taat, waktu kita memberontak, waktu kita lari dari Tuhan, waktu kita jauh dari Tuhan, disitulah kita kehilangan pemaknaan kemuliaan janji Tuhan. Tapi waktu kita mulai taat, kita mulai setia, kita kembali dari jalan-jalan kita yang jahat. Alkitab bilang, ketika kamu bertobat dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, maka aku akan memulihkan engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba Tuhan yang berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih, anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Dan secara khusus dari pantai Manado, di kota Manado, Sulawesi Utara ini, satu kota yang cantik dan indah ini, yang kota ini juga disebut sebagai kota doa. Izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara sekalian, Tuhan bukan hanya pasti menggenapi janjinya, Dia senang menggenapi janji-janjinya. Asal kita mau melakukan bagian kita, asal kita mau tetap beriman, asal kita mau tetap setia, asal kita mau tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Betul ada tantangan, betul ada masalah, tapi Tuhan yang menerangi kita dan Tuhan memberi kepastian buat kita. Haleluya. Hari ini juga saatnya saya berdoa buat setiap saudara sekalian. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan dari pantai Manado ini dalam program Melangkah Pasti ini, izinkan saya berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang mungkin hari ini jalannya sedang gelap, pikirannya sedang gelap, tindakan-tindakan hidupnya sedang gelap. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami yang mungkin selama ini kecewa dan menyimpan kebencian, kepahitan, dan kedendaman, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga jamah. Sehingga mulai hari ini kami mengimani janji-janji Tuhan. Kami hidup dalam iman. Kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi kami setia berjalan di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus turunlah anugerah, turunlah kuasa, turunlah berkat Tuhan yang sempurna. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik. Dia Tuhan yang pasti menggenapi janji-janjinya. Janji-janji Tuhan itu sumber kekuatan kita. Janji-janji Tuhan itu sumber terang kita. Janji-janji Tuhan sumber kepastian kita. Dan janji-janji Tuhan itu adalah sumber sukacita kita. Pastikan kita pegang janji Tuhan dan hidup di dalamnya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Tetap melangkah dalam kepastian, karena di dalam Yesus kita lebih daripada orang yang menang. Haleluya.